Pada video kali ini kita masih akan tetap membahas mengenai algoritma dan flowchart. Video sebelumnya kita sudah mengenal algoritma yang berbentuk sequence, algoritma yang berbentuk branching atau selection dengan menggunakan sintaks if else, if, elif, else. Kemudian kita juga sudah mengenal apa itu iterasi, hanya saja sintaks yang kita bahas adalah for. Yaitu ketika iterasinya kita sudah ketahui berapa kita akan lakukan iterasi. Berapa jumlah iterasi yang harus kita lakukan. Ya. Saya review terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang iterasi, misalkan seperti ini. Agen akan berulang kali melewati jalan ini terus menerus sampai iterasinya selesai. Ya, ketika iterasinya selesai, dia akan melakukan sintaks selanjutnya. Oke. Kalau tadi sudah saya sebutkan, iterasi yang pertama kita kenalkan adalah iterasi dengan menggunakan for, yaitu iterasi yang sudah tertentu jumlahnya. Misalkan kita ingin melakukan iterasi sebanyak 5 kali, maka kita lakukan for i in range 5. Kemudian kita ingin lakukan iterasi sebanyak 10 kali, maka kita tinggal tulis sintaks yang for i in range 10, misalkan seperti itu. Oke. Kali ini kita akan bahas iterasi yang kita tidak tahu berapa jumlah iterasi yang akan kita lakukan. Oke. Kita gunakan sintaks while. Berapa jumlah iterasi yang akan kita lakukan? Tergantung nanti kondisinya yang di sini. Oke. Selama kondisinya ini bernilai true, maka iterasi akan terus dilakukan. Ketika kondisinya sudah bernilai false, maka iterasi akan berhenti. Ini kita bicara tentang jumlah iterasi yang tidak tahu di awal tepatnya berapa kali iterasi akan dilakukan. Oke. Oleh karena itu, dalam sintaks while yang harus diperhatikan adalah agar Python mengeksekusi iterasi dengan menggunakan while ini, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah inisialisasi condition-nya. Ya, sebelum masuk ke while, agar Python masuk ke while. Inisialisasi condition-nya. Ketika condition ini nanti bernilai true, maka dilakukanlah sintaks 1, sintaks 2, sintaks sampai dengan sintaks n. Terus menerus sampai dia bernilai false. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan iterasi menggunakan while, jangan lupa ada stopping condition. Supaya apa? Supaya while ini tidak berjalan terus-menerus, nanti bisa jadi hang. Stopping condition ini akan merubah condition yang tadi nilainya true, sekarang berubah jadi false, sehingga iterasi akan berhenti. Oke? Sekarang kita tunjukkan iterasi dengan menggunakan while. Oke. Ini adalah while. Oke. Misalkan ini yang kita bicara tentang misalkan kita tunjukkan tidak ada inisialisasi condition terlebih dahulu. While i kurang dari sama dengan 5, kita inginnya melakukan iterasi selama i ini bernilai kurang dari atau sama dengan 5. Kita lakukan print i. Oke. Maka akan terjadi error karena i tidak ada inisialisasi sebelumnya. Oke. Agar Python masuk while, maka yang kita lakukan harus inisialisasi terlebih dahulu. Misalkan i sama dengan 0, maka while akan dieksekusi. Oke. Sebelum while ini akan dieksekusi, saya tunjukkan terlebih dahulu kalau conditionnya ini bernilai false. Misalkan i saya set sama dengan 6. Oke. I bernilai 6, kemudian masuk ke baris kedua, di situ ada condition loop-nya, yaitu dicek i apakah kurang dari sama dengan 5. Karena i bernilai 6 kurang dari sama dengan 5, maka ini akan bernilai
false. Karena bernilai false, maka baris ketiga ini tidak akan dieksekusi oleh Python. Oke, kita tunjukkan sekarang. Oke, tidak ada pernah dilakukan print i. Oke, sekarang misalkan kita beri inisialisasi conditionnya adalah 0. So, 0 ini adalah kurang dari sama dengan 5. Maka conditionnya ini bernilai true. Ketika dia bernilai true, maka baris ketiga ini akan dieksekusi. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu. Kita jalankan. Lihat, ini terus menerus di print nilainya 0, 0, 0, ini intinya hang karena iterasi dilakukan terus menerus. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada stopping conditionnya. Karena tidak ada yang memberhentikan bahwa i kurang dari sama dengan 5 itu bernilai false. Oke? Karena kenapa dia tidak bernilai false? Kita lihat. I-nya selalu bernilai 0. 0 kurang dari sama dengan 5. So, ini akan selalu bernilai true. Oke, kita restart terlebih dahulu. Oke, oleh karena itu jangan lupa ketika kita membuat iterasi dengan menggunakan while, jangan lupa ada stopping conditionnya. Oke, stopping conditionnya nanti bermacam-macam tergantung looping ininya, conditionnya. Oke, misalkan seperti ini. Saat ini pertama kali dieksekusi i akan bernilai 0. Masuk ke baris kedua 0 kurang dari sama dengan 5 maka akan bernilai true. True dikerjakanlah baris ketiga. Oleh karena itu i ditampilkanlah di monitor bahwa i sama dengan 0. Kemudian increment i sehingga i sekarang bernilai 1. 1 kurang dari 5 itu adalah true, maka dikerjakanlah baris ketiga. Dikerjakan baris keempat juga yaitu increment. Sekarang i bernilai 3, kemudian dieksekusi lagi i bernilai 4, dieksekusi lagi i bernilai 5, dieksekusi lagi, kemudian i sekarang bernilai 6. Ketika i bernilai 6, ini kondisinya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ini sudah bernilai false. Kalau bernilai false, baris ketiga dan baris keempat tidak akan dieksekusi dan kita langsung menuju ke baris kelima. Oke. Nih, ini adalah sintaks while. Oke, kita contohkan lagi. Perlu saya tambahkan satu sintaks baru lagi. Ini bisa kita tulis i sama dengan i plus 1 atau juga bisa kita tulis seperti ini. I plus sama dengan 1. Ini sama juga berarti i sama dengan i plus 1. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Oke. Sekarang ini kita sudah display angka yang berurutan 0 sampai dengan 5. Kalau ingin display 0 sampai dengan 4 saja, ini kita hilangkan sama dengannya. Oke, sekarang kita ingin mendisplaykan dari 0 sampai dengan 5 bilangan ganjilnya apa saja. Ya. Kita copy. Jangan lupa selalu ada inisialisasi, jangan lupa selalu ada stopping conditionnya. If i di modulus 2 sama dengan 1, maka kita print bilangan ganjilnya. Oke. Kita print termasuk 5. Nih, bilangan ganjil mulai dari 0 sampai dengan 5 adalah 1, 3, 5. Oke. Kita contohkan lagi. Sekarang kalau saya ingin menampilkan 10 bilangan ganjil yang pertama atau 5 bilangan ganjil yang pertama. Misalkan 5 bilangan ganjil yang pertama itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Berarti kita butuh variabel tambahan yaitu yang menyatakan bilangannya, pengecekan bilangannya, ini bilangan ganjil atau genap. Kemudian kita juga butuh variabel untuk menunjukkan counternya. Ini bilangan ganjil yang pertama, ini bilangan ganjil yang kedua, bilangan ganjil yang ketiga, dan seterusnya. Oke, kita copy lagi. Misalkan kita beri nama bilangan sekarang.
kemudian ada counter, dimulai dari 1. Misalkan saya ingin menampilkan sejumlah 5 bilangan ganjil yang pertama. If bilangan di modulus 2 sama dengan 1, kemudian kita print bilangan ganjil yang pertama atau yang sesuai dengan counternya sama dengan bilangan. Kemudian jangan lupa harus ada stopping conditionnya. Jangan sampai counternya bernilai 1 terus gitu ya, tidak bertambah-tambah. Counternya akan diletakkan di sini kah? Ataukah di luarnya if? Karena ini menunjukkan sejumlah bilangan ganjil, banyaknya bilangan ganjil yang pertama, maka counternya harus di dalamnya if. Ya. Ini yang menunjukkan bilangannya yang bergerak mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini saya hapus. Oke. Nih, bilangan ganjil yang pertama adalah 1, kedua adalah 3, ketiga adalah 5, 7, dan 9. Misalkan kita punya 10 bilangan ganjil yang pertama. Oke. Oke. Ini adalah contoh while di mana stopping conditionnya adalah langsung kita set di dalam program. Kemudian diolah sedemikian rupa, diiterasi sedemikian rupa sehingga stopping conditionnya membuat condition loopnya bernilai false. Oke. Sekarang kita buat stopping conditionnya itu adalah inputan dari user. Jadi melibatkan inputan dari user. Misalkan seperti ini. Stop, kita inisialisasikan dia bernilai false. Boolean. While not stop, berarti ini bernilai true. Karena stopnya bernilai false, so not stop itu akan bernilai true. Kita minta inputan dari user. Oke, kalau ingin lagi tekan Y, kalau ingin berhenti tekan T. Oke. If INP sama dengan Y, maka stopnya masih bernilai false, tetap berjalan. Else, maka stopnya bernilai true. Ya, ketika stopnya bernilai true, ini bernilai true, so not stop ini akan bernilai false sehingga baris ketiga 4, 5, 6, 7 ini tidak akan pernah dieksekusi lagi karena iterasi sudah berhenti. Oke, kita jalankan. Yes. Ini saya tekan terus huruf Y. Kalau kita tekan huruf selain Y, maka dia akan berhenti. Misalkan kita tekan T. Itu ya. Nanti bisa diberi kondisi lagi bahwa kita hanya menerima inputan Y dan T saja. Oke. Ini adalah contoh penggunaan stop melalui dari penggunaan stopping condition melalui inputan dari user. Kalau sebelumnya kita gunakan expressionnya, condition dari while ini hanyalah satu expression saja. Cut action. Kalau sebelumnya kita sudah contohkan penggunaan expression di dalam while, di dalam loop condition dari while ini hanya satu expression saja. Sekarang kita bisa gabungkan lebih dari satu expression. Kalau kita mau menggabungkan lebih dari satu expression, tentu saja harus penggabungan nanti harus bernilai true atau false. Agar dia bernilai true atau false, bisa kita gabungkan dengan menggunakan operasi logika. Ya. Oke, misalkan kita punya kondisi 1 dan kondisi 2. While ini akan berhenti ketika kondisi satunya itu sudah bernilai false.
gitu ya. While akan berhenti kalau kondisi 1 bernilai false atau kondisi 2 bernilai false. Oke. Kita lihat sekarang. While ini akan berhenti kalau kondisi 1 bernilai false atau kalau kondisi kedua sudah bernilai false juga. Jadi kalau sudah dipenuhi salah satu saja dia berhenti. Oke, ada beberapa pilihan di dalam operasi logika. Kita bisa menggunakan and, kita bisa menggunakan or. Karena kita ingin salah satu kondisi ini ketika bernilai false while harus berhenti, maka kita bisa gunakan and. Karena ketika kita bicara tentang and, salah satu bernilai false, maka dia akan bernilai false. Dua-duanya bernilai false, maka dia akan bernilai false. Oke, jangan keliru. Kalau kita bicara tentang or, satu bernilai false, maka ini akan tetap bernilai true. Oleh karena itu while-nya nanti tetap berjalan gitu ya. Tergantung kita ingin bentuk while-nya atau iterasinya berhenti ketika apa. Ketika kita ingin berhenti salah satu saja sudah terpenuhi false, maka while-nya berhenti, kita gunakan and. Oke ya. Misalkan kita tetap ingin menampilkan, tetap ingin berdasarkan inputan dari user dan counter dari bilangan ganjilnya. Oke. Kita stop. Kita inisialisasi conditionnya dulu. While stopnya masih bernilai false, kita inisialisasi stop bernilai false. Kemudian bilangannya adalah mulai dari 0, counternya dimulai dari 1. While counter kurang dari sama dengan misalkan 4 saja terlebih dahulu. Kemudian and not stop. Oke. Stop ini nanti tergantung inputan dari user. Kita lakukan while. Oke. If bilangan di modulus 2 itu sama dengan 1, maka print bilangan ganjil yang ke counter adalah bilangan. Jangan lupa, karena kita pakai kondisi counter, kita harus punya stopping condition yang kita set adalah variabel counternya. Ya. Kalau else, maka print, ini aja kita tulis, bukan bilangan ganjil. Kemudian, kalau kita lakukan, kita tampilkan sejumlah bilangan ganjil saja, ini sudah selesai. Tetapi kita ingin ada 2 condition. Sekarang kondisi yang kedua adalah kita cek stopnya berdasarkan inputan dari user. Oke. INP sama dengan inputan lagi yes or no, ya atau tidak. Oke. If INP sama dengan yes, maka yang kita lakukan adalah stopnya tetap bernilai false. Else stopnya akan bernilai true. Oke ya. Oke. Looping ini menyatakan bahwa saya akan menampilkan sejumlah bilangan ganjil. Sejumlah misalkan di sini ada 4 bilangan ganjil. Jadi nanti yang akan tampil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Oke. 4. 1, 3, 5, 7. Ya. Saya akan tampilkan sejumlah 4 bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7. Asal saya juga tetap menginputkan huruf Y.
Kalaupun saya masih sampai menampilkan 1 dan 3 saja, dan saya sudah menekan huruf T, maka tidak akan saya teruskan ke 5 dan yang ke 7. Begitu juga sebaliknya. Walaupun saya tetap menekan Y terus, kalau sudah saya tampilkan 1, 3, 5, 7 sebanyak 4 buah angka, maka while akan berhenti. Gitu ya. Ada 2 kondisi yang menyatakan bahwa while ini akan berhenti. Iterasi akan berhenti. Kita jalankan. Kita pakai kondisi yang pertama terlebih dahulu. Oke. Kita pakai kondisi yang pertama terlebih dahulu. Saya inputkan ke Y terus. Oh, maaf. Tidak pernah ditampilkan ya. Karena bilangannya selalu 0. Oke. 0 di modulus 2 selalu bukan bilangan ganjil. So, bilangannya juga harus di increment. Oke. Kita jalankan lagi. Ketika tidak, walaupun belum pernah menampilkan bilangan ganjil sebanyak 4, maka while akan berhenti. Gitu ya. Oke, kita coba berikutnya. Selama saya inputkan Y terus, oke, walaupun saya inputkan Y yang terakhir, tetapi karena saya sudah menampilkan 4 bilangan ganjil yang pertama, maka looping akan berhenti. Oke, ini adalah contoh penggabungan dua ekspresi di dalam while condition dengan menggunakan operasi logika AND. Ya. Oke, sekarang kita contohkan konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Oke. Saya review terlebih dahulu bagaimana cara konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Misalkan kita punya bilangan desimal adalah 6, maka yang dilakukan adalah kita div 6 ini dengan 2, sehingga hasilnya adalah 3, hasil divnya, hasil baginya, kemudian sisanya adalah 0. Kemudian 3 ini kita div lagi, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 1. Oke. Kemudian 1 ini kita div lagi, hasilnya adalah 0, sisanya adalah 1. So, bilangan biner itu dibaca mulai dari yang bawah sampai yang ke atas, sehingga 6 itu adalah 110. Oke, 6 desimal adalah 110. Misalkan kita punya 4, kita div dulu dengan 2, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 0. Kemudian 2 ini kita div lagi, hasilnya adalah 1, sisanya adalah 0. Kemudian 1 ini kita div lagi, hasilnya adalah 0, sisanya adalah 1. Kita baca dari bawah ke atas, sehingga 4 adalah 110 ya. Ini adalah konversi dari desimal ke bilangan biner. Sekarang kita coba buat programnya satu persatu terlebih dahulu. Bahwa suatu bilangan yang kita inputkan, kita div terus-menerus sampai hasil divnya itu bernilai 0. Oke. Misalkan bilangan kita set dulu, atau kita langsung inputan dari user.
Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita lakukan pembagiannya. Kita simpan ke dalam variabel misalkan hasil div itu sama dengan bilangan. Oke. While hasil div-nya itu tidak sama dengan 0, oke. Dia akan berhenti ketika hasil div-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini. 6 di div 2, kemudian hasilnya adalah 3, 3 di div 2, hasilnya adalah 1, 1 di div 2, hasilnya adalah 0. Terus menerus sampai yang terakhir adalah 0. Begitu juga seperti ini, gitu ya. Oke. Hasil div sama dengan hasil div dibagi, ini adalah div atau dibagi dengan integer dengan 2. Oke. Misalkan hasil div-nya yang semula adalah 6, sekarang hasil div-nya adalah 6 di div 2, hasilnya sama dengan 3. 3 belum sama dengan 0, 3 di div 2 itu sama dengan 1, 1 dicek apakah sama dengan 0, no. 1 di div 2 sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Oke. Kita coba print hasilnya. Ini juga termasuk bisa sebagai stopping condition karena terus-menerus nilai bilangan semakin lama semakin turun sehingga memenuhi kondisi ini. Oke. Kita jalankan. Ya. 3, 1, 0. Kita lihat 3, 1, 0. Kita masukkan 4, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Sekarang kita coba 10. 10 bagi 2 adalah 5, bagi 2 atau div 2 adalah 2, bagi 2 di div 2 adalah 1, di div 2 adalah 0. So 5, 2, 1, 0. 5, 2, 1, 0. Oke. Kita masukkan 10. 5, 2, 1, 0. Oke. Kita copy. Berikutnya adalah selain bilangan tadi kita div dengan 2, yang hasilnya itu nanti di div terus sampai menghasilkan 0, yang itu merupakan stopping condition, bilangan tadi itu juga dimodulus dengan 2. Oke. 6 dibagi 2, hasil bagi integernya adalah 3, sisanya adalah 0. Atau kita juga gunakan operasi 6 dimodulus 2 itu sama dengan 0. 3 dimodulus 2 sama dengan 1, 1 dimodulus 2 sama dengan 1. Gitu ya. 4 dimodulus 2 sama dengan 0, 2 ini dimodulus 2 sama dengan 0, 1 dimodulus 2 sama dengan 0. Oke. 10 dimodulus 2 itu sama dengan 0, 5 dimodulus 2 itu sama dengan 1, 2 dimodulus 2 itu sama dengan 0, 1 dimodulus 2 itu sama dengan 1. Ya. Oke. Kita lakukan operasi modulus. Ingat, yang dimodulus adalah hasil baginya. Nih. Ini, dan ini. Ini. Ya. Hasil mod sama dengan, mulai dari yang atas dulu, bilangan dulu. Hasil mod sama dengan hasil div dimodulus dengan 2. Oke, kita print hasil modnya sekarang. Bilangannya misalkan sama dengan 5. Nih. Oh, kita tidak ada contoh 5 di sini. Kita masukkan 6. 0, 1, 1. 0, 1, 1.
Kita masukkan 4. 001 ya. Kita masukkan 10. Hasilnya adalah 0101. Oke. 0101. Ini sudah kita dapatkan hasil bagi. Sekarang bagaimana kita bisa dapatkan baca dari bawah ke atas? Karena hasil konversi desimal 6 itu bukanlah 011 tetapi 110 dibalik gitu ya. Sekarang kita coba bagaimana dia bisa dibaca dibalik dari bawah ke atas. Oke, kita tambahkan string untuk nampung biner terlebih dahulu. Kita inisialisasikan masih sama dengan kosong. Oke, yang kita tampung adalah nanti hasil mode-nya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Apakah kita lakukan seperti ini? Ataukah pilihan yang kedua, seperti ini. Ya, apakah yang pertama ataukah yang kedua? Kita cek. Kita cek sekarang. Yang ingin kita ambil adalah hasil modulusnya. Tetapi mulai dari yang terakhir, kemudian beranjak ke atas, sampai yang paling awal. Oke. Kemungkinan yang pertama adalah kita gunakan ST sama dengan ST plus mod. Jadi ditambahkan string sebelumnya ditambahkan dengan string hasil mod. Kalau seperti ini, maka bisa kita lihat bahwa kalau string sebelumnya itu bernilai 0, kemudian kita tambahkan 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kalau kita pada saat iterasi kedua kita dapatkan 1, 0 ditambah 1, maka kita dapatkan 01. Kemudian pada saat iterasi ketiga kita dapatkan hasil modnya adalah 1. So kita dapatkan 01 ditambah 1. Maka 011. Oke, bukan seperti ini. Kita inginnya jadinya 110. Oleh karena itu bukanlah rumus untuk menampilkan binernya bukan bentuk seperti ini, tetapi kita balik, yaitu ST sama dengan hasil modnya dalam bentuk string ya ini, ditambahkan dengan ST sebelumnya. Misalkan, kita cek, pada saat iterasi pertama, inisialisasi ST pada saat sebelum while dieksekusi, ST masih bernilai karakter kosong. Pada saat iterasi yang pertama, hasil mod ini bernilai 0. So, kita tulis di sini 0 ditambah 0, maka kita dapatkan 0. Oke. Pada saat iterasi kedua, kita dapatkan hasil modnya adalah sama dengan 1. 1 ditambah sebelumnya adalah 0, maka kita dapatkan 10. Berikutnya, iterasi ketiga kita dapatkan adalah 1. So, kita tulis di sini hasil modnya adalah 1. Hasil kombinasi sebelumnya adalah 10, maka kalau kita concatenate, kita gabungkan jadinya 110. Sesuai dengan susunan biner. Oke. So, kita gunakan rumus yang ini. Oke. Print bilangan sama dengan masukkan bilangan 6 ya tadi. Oke, nih. 6 adalah konversi bilangannya adalah 110. Kalau kita masukkan 8, maka konversinya adalah 1000. Kalau kita masukkan 10,
adalah 101110. Kalau kita masukkan 16 adalah 1000. Oke, ini adalah contoh penggunaan while, mulai dari yang kalau kondisinya itu kita pakai satu kondisi, kemudian lebih dari satu kondisi, kemudian kita juga melibatkan inputan dari user. Nanti bisa dikembangkan untuk contoh-contoh yang lain. Selamat belajar.